Baru-baru ini mencuat rencana pemerintah untuk mengatur ulang tarif pajak pertambahan nilai atau PPN termasuk pajak PPN sembako. Rencana ini diumumkan tak lama setelah pemerintah merilis insentif pajak untuk pembelian kendaraan roda 4. Meski begitu, penerapan PPN sembako akan menunggu ekonomi pulih secara bertahap. Dikutip dari Kompas.com, Kamis 10 Juni tujuan diberlakukannya PPN sembako adalah untuk menyesuaikan tarif pajak dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay para pembayar pajak. Rencana ini diatur dalam perubahan kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Bilet ini dijadwalkan akan dibahas oleh pemerintah dan DPR RI pada tahun ini lantaran sudah ditetapkan dalam Prolegnas 2021. Selain pengenaan objek PPN baru, pemerintah juga berencana menaikkan tarif PPN maksimum dari semula 10% menjadi 12%. Pengenaan tarif PPN sembako ini sejalan dengan penghapusan objek non-barang kena pajak atau PKP, antara lain kebutuhan pokok dan hasil pertambangan yang semula tidak dipungut PPN. Sementara itu, staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo dalam keterangannya di akun Twitter pribadinya @prasto menilai bahwa kebijakan ini adil daripada mengecualikan tarif PPN untuk sembako. Menurut Justinus, meski revisi UU KUP digelar tahun ini bukan berarti penerapan pajak sembako juga dilakukan di tahun yang sama. Di masa pandemi, pajak diarahkan sebagai stimulus. Artinya, penerimaan negara tertekan, di sisi lain belanja negara meningkat tajam. Untuk itu, secara bersamaan, pemerintah pun mendesain kebijakan yang bisa menjamin keberlanjutan di masa yang datang. Penerapan pungutan atas PPN sembako untuk beberapa barang dan jasa yang sebelumnya dikecualikan pun menunggu ekonomi pulih secara bertahap. Justinus menjelaskan pengecualian PPN yang terlalu banyak dan bisa dinikmati banyak orang membuat penerimaan PPN tidak optimal. Menurutnya, Indonesia merupakan negara dengan fasilitas pengecualian terbanyak sehingga kerap disortif dan tidak tepat. Rencana pengenaan pajak ini diumumkan pemerintah tak lama setelah pemerintah merilis insentif pajak untuk pembelian kendaraan roda 4 baru. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan aturan insentif pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM untuk mobil dengan kapasitas silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc. Diskon PPNBM mulai 0% ini menggunakan skema ditanggung pemerintah atau DTP dengan besaran diskon sebesar 100% di bulan pertama. Artinya, pada 3 bulan pertama kebijakan ini berlaku, maka pada setiap pembelian mobil baru di bawah 1.500 cc akan digratiskan PPNBM-nya. Untuk 3 bulan berikutnya, besaran diskon yang diberikan sebesar 70% dan 3 bulan terakhir sebesar 50%. Demikian informasi dalam Tribun News Update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.